Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua kenikmatan yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak Allah menakdirkan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, di rubrik Serambi Nabawi kita hari ini kita akan mengangkat tema yang baru yang berjudul Salat Sunnah bagian yang pertama. Salat Sunnah atau dalam bahasa Arab biasa juga disebut Salatu At-Tatawwu'. At-Tatawwu' bermakna ta'atun ghairu wajibah, yaitu melaksanakan ketaatan yang tidak wajib. Jadi ada salat fardu, ada salat disebut dengan salat nawafil, yaitu salat-salat yang sifatnya sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tatawwu'u takmalu bihil faraidha yaumal qiyamah. Sesungguhnya salat-salat sunnah itu akan menyempurnakan salat-salat wajib pada hari kiamat. In lam yakun al-musalli atammaha. Seandainya orang yang salat tidak menyempurnakan salat wajibnya, artinya ada kekurangan di sini dan di sana, maka penyempurna dari salat wajib kata beliau adalah salat sunnah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau berkata, Amrullahi faraidha wa nawafil. Allah perintahkan manusia melaksanakan fardu dan melaksanakan nawafil, yaitu sunnah. Fal faraidu ra'sul mal. Adapun ibadah-ibadah yang wajib itu
umpama modal dasar. Jadi kalau kita hendak berniaga ada modalnya. Ya, ada sejumlah uang yang kita persiapkan. Wa huwa aslut tijarah. Dan dia adalah asal dari sebuah perdagangan. Wa bihi tahsulun najah. Yang dengannya kita meraih keuntungan. Yang dengannya kita mohon maaf meraih keselamatan. Jadi kita modal dasar kita adalah salat yang wajib. Kalau umpama perdagangan ini modal dasar kata beliau. Yang dengannya tahsulun najah. Kita mendapatkan keselamatan. Wan nawafilu hiyar ribah. Dan salat sunnah itu umpama untungnya. Jadi ada orang yang berdagang hanya dapat balik modal, tidak rugi. Dia dapat balik modal. Tetapi yang terbaik itu bukan yang sekedar balik modal. Tetapi yang mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Nah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, an-nawafilu hiyar ribah. Salat sunnah itulah keuntungannya. Jadi modal dasarnya salat wajib. Tapi kalau kita ingin untung lebih, maka kerjakanlah salat sunnah. Wa bihal fauzu fid darajat. Kalau salat wajib dengannya kita selamat. Tetapi dengan salat sunnah dengannya kita meraih derajat-derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama yang ingin kita baca adalah hadis Rabi'ah ibni Ka'b al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Rabi'ah ibni Ka'b al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau ini adalah sahabat yang usianya masih sangat belia, yaitu seorang pemuda yang melayani Nabi SAW, membantu kebutuhan Nabi, membawakan air untuk Nabi, membawakan barang-barang Nabi. Inilah sahabat Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Jadi sama dengan sahabat Anas bin Malik. Dua-duanya adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Nabi SAW. Beliau bercerita, Qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika. Ya. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami membantu Nabi, ya, untuk membawakan beberapa hal kepada Nabi. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sal, mintalah sesuatu. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah sesuatu dariku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda yang saleh ini, pemuda yang bertakwa ini, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam tarbiyah, pengajaran, pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu apa yang harus dia minta. Jadi Nabi berkata, "Mintalah wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepada aku." Maka beliau menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu ya Allah, agar aku kelak mendampingimu di surga. Masya Allah. Tidak diminta harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, rumah yang besar, atau uang yang banyak misalnya, tidak. Ini tarbiyah, inilah hasil pendidikan Nabi SAW. Mendidik pemuda-pemuda yang memiliki cita-cita yang jauh ke depan, ya, jauh melayang kepada puncak-puncak ketinggian. Ya. Oleh karenanya dia berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Kalau memang aku boleh meminta kepadamu ya Nabi Allah, aku mohon agar aku menjadi pendampingmu kelak di surga. Aku orang yang dekat denganmu kelak di surga. Ini permintaan seorang pemuda. Ya, pemuda ya
yang ditarbiyah, dididik oleh Nabi SAW. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, awa ghaira dhalik, awa ghaira dhalik. Apakah tidak ada permintaan yang lain, kata Nabi, selain dari yang kau minta itu? Tidak ada permintaan yang lain? Harta misalnya kan? Atau kedudukan atau apa? Tidak ada yang lain, kata Nabi. Fakultu huwa dzak. Maka aku menjawab pertanyaan beliau, huwa dzak. Hanya itu yang aku harapkan darimu ya Rasulullah. Kelak aku menjadi pendampingmu di jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Nabi SAW? Beliau berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku, wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, untuk bisa mewujudkan apa yang kau inginkan itu, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Masya Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan yang dimaksud dengan sujud di dalam hadis ini adalah salat. Dan secara khusus salat sunnah. Karena kathratus sujud itu hanya bisa dilakukan di salat sunnah, memperbanyak sujud. Adapun salat wajib tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. 17 ya 17. Sehari semalam kita salat 17 rakaat. Ya dalam 17 rakaat ini setiap rakaatnya ada 2 kali sujud kan, berarti 17 kali 2. Ya ada 34, ya 17 kali 2 ada 34 kali kita sujud, itu paling minimal. Belum lagi kalau ditambah kita salat-salat sunnah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa menjalankan salat-salat sunnah ma'asyiral muslimin adalah jalan kita menuju surga yang tinggi. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan disinilah kita melihat bagaimana tawadhu'nya seorang Nabi SAW, di mana beliau melihat Rabi'ah sang pelayan itu sangat giat melayani Nabi, maka Rasulullah bertanya, Nabi ingin membalasnya. Nabi ingin membalas kebaikan orang itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Tetapi sebaliknya kita juga melihat bagaimana hasil didikan Nabi SAW, sahabat yang usianya masih belia tapi cita-citanya begitu luar biasa. Rabi'ah ibnil Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Dan tentunya salat sunnah itu memiliki banyak jenis ma'asyiral muslimin sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada yang sifatnya tatawwu mutlak, salat sunnah mutlak, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh salat wajib, tidak terikat juga oleh sebab. Itu namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh salat fardu, tidak terikat juga oleh sebab-sebab tertentu. Jenis yang kedua ma'asyiral muslimin dari salat sunnah adalah salat sunnah yang terikat oleh waktu. Artinya dia tidak bisa dilakukan kecuali di waktu tersebut. Apa itu? Misalnya salat duha, ya di waktu duha. Salat qiyamul lail berarti di waktu malam. Itu terikat dengan waktu. Yang ketiga adalah salat-salat sunnah yang terikat dengan salat fardu. Misalnya kita sebut dengan salat qabliyah dan salat ba'diyah. Itu salat sunnah yang terikat oleh salat fardu. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah salat-salat sunnah yang terikat oleh sebab. Jadi ada sebab tertentu maka kita salat. Misalnya kita masuk masjid, itu sebab, maka kita salat sunnah. Kita selesai berwudu, itu sebab, maka kita salat sunnah. Ada gerhana, itu sebab, maka kita salat sunnah. Jadi ada salat yang tidak terikat oleh apa tadi? Oleh waktu, fardu, dan sebab. Ya itu dilakukan misalnya setelah maghrib, salat setelah zuhur, boleh-boleh saja salat mutlak. Salat mutlak. Yang kedua ada salat yang terikat oleh waktu.
Artinya kita harus melakukannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya apa tadi? Duha dan salat lail, salat malam. Yang ketiga adalah salat-salat sunnah yang terikat dengan salat wajib. Artinya dia tidak bisa dipisahkan dari salat wajib. Ini biasa kita sebut dengan istilah apa? Salat qabliyah dan ba'diyah. Ada yang muakkad, ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan hukumnya. Yang terakhir tadi apa? Salat sunnah yang sifatnya dikaitkan dengan sebab tertentu. Contohnya apa tadi, ma'asyiral muslimin? Contohnya adalah salat tahiyatul masjid, salat sunnah duha, dan lain sebagainya. Kita memasuki hadis yang baru, yaitu hadis 285 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hafiztu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Jadi ada 10 rakaat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Dan itu dihafalkan oleh Ibnu Umar, didengar oleh beliau baik-baik dan disampaikan ke kita. Apa itu? Yang pertama kata beliau, rakaataini qabla zuhur. Nabi itu selalu menjaga 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kita sebut dengan qabliyah zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Biasa kita sebut dengan istilah ba'diyah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitih, dan Nabi melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat di rumah. Garis bawahi kata rumah, karena tempat salat sunnah yang paling utama adalah rumah, sedangkan salat wajib yang paling utama dikerjakan di masjid. Berarti 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib. Berarti asar tidak ada ya, asar tidak ada. Yang selanjutnya adalah wa rakaataini ba'dal isya fi baitih. Dan Nabi melaksanakan 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya, sama dengan maghrib. 2 rakaat setelah isya di rumah. Kemudian beliau berkata, wa rakaataini qabla subah, dan Nabi salat 2 rakaat lagi sebelum subuh. Jadi 10 ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah subuh. 10 rakaat yang biasa dijaga oleh Nabi. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat yang lain, masih di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada tambahan kalimat wa rakaataini ba'dal jumu'ah fi baitih. Dan Nabi itu biasa melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah salat Jumat di rumah. Ini berarti kalau khusus hari Jumat tidak ada qabliyahnya. Yang ada hanya ba'diyahnya saja. Karena qabliyahnya itu kita mendengarkan khutbah. Ya setelah azan kan biasanya kita apa? Salat sunnah. Tapi kalau hari Jumat setelah azan kita mendengarkan khutbah. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kana idza tala'al fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Bahwa Nabi itu apabila fajar telah terbit, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Saking ringannya disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Ummul Mukminin Aisyah bertanya-tanya, ini Nabi pakai baca Fatihah atau tidak? Saking apanya? Saking ringannya atau cepatnya salat sunnah Nabi sebelum subuh. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis setelahnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an.
dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, ya, dan 2 rakaat disebutkan sebelum subuh. Artinya zuhur itu ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan qabliyah zuhur itu 2, ada yang mengatakan qabliyah zuhur itu 4. Yang mana yang benar? Dua-duanya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Maka kita bisa membawa 2 hadis yang seolah-olah bertentangan ini, kita katakan dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Berkata para ulama bahwa Nabi itu kalau sedang semangat beribadah sebelum zuhur itu 4. Tapi kalau beliau sedang misalnya kondisinya tidak sedang lapang, banyak tamu, utusan dan yang lain, maka minimal beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Jadi tidak ada pertentangan antara riwayat yang mengatakan 4 dengan riwayat yang mengatakan 2, karena dua-duanya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana kita mengkompromikan kedua hadis ini? Kita katakan kadang Nabi salat 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, dan terkadang beliau hanya salat 2 rakaat saja. Jelas para pemirsa di rumah? Baik. Dalam riwayat yang lain, nomor hadis 287 dalam kitab Bulughul Maram, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashaddu ta'ahhudan minhu ala rak'atayil fajri." Nabi itu tidak pernah menjaga sesuatu yang sifatnya sunnah lebih hebat, lebih kuat dibandingkan beliau menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi di antara sholat-sholat sunnah itu yang beliau jaga dengan begitu luar biasa, bahkan dalam riwayat beliau kerjakan dalam kondisi hadiran atau safaran, baik dalam kondisi mukim atau dalam kondisi safar, adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ini luar biasa sekali. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Baik saat beliau mukim, tidak pergi kemana-mana, atau bahkan ketika beliau safar, beliau selalu jaga 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat Imam Muslim yang barusan kita baca, Bukhari Muslim, ya, bahwa Nabi sangat menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum qabliyah fajar itu khairun adalah lebih baik minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dunia dan seisinya. Itu hadis masih nomor 287. Kita memasuki hadis nomor 288, yaitu dari ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailah." Barang siapa, kata Nabi, yang menjaga 12 rakaat di waktu siang dan di waktu malam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan untuk orang ini 1 rumah di surga. Masya Allah. Jadi 12 rakaat yang kita jaga sehari semalam,
maka dengannya kita meraih rumah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain beliau merinci 12 rakaat ini dengan berkata, arba'an qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti 4 tambah 2, 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Dan 2 rakaat lagi setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya. Dan 2 rakaat lagi setelah isya. 8 tambah 2, 10. Wa raka'ataini qabla salatil fajr. Dan 2 rakaat sebelum salat fajar. 10 tambah 2, 12 rakaat. Jelas ma'asyiral muslimin. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat Imam yang 5, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, bahwa Nabi pernah bersabda, man hafadha ala arba'i qabla zuhur wa arba'i ba'daha harramahu Allah ta'ala ala nar. Barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Jadi ada berapa riwayat? 3. Secara umum 3. Ada riwayat 10. Riwayatnya Ibnu Umar. Ya 10 ya rakaat. Qobliyah ba'diyah itu ada 10 rakaat. Ada riwayat 12 rakaat. Tadi riwayatnya siapa? Ummu Habibah. 12 rakaat. Dan ada riwayat yang lain mengatakan 14 rakaat. Mana yang benar? Semuanya boleh dipakai. Ya, semuanya boleh dipakai. Ya, yang pasti kita harus istiqomah menjaga salat-salat sun. Karena kalau salat wajib kita ada kekurangan, nanti di akhirat itu ditambal dengan salat yang sifatnya sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh beliau, wal afdalu an takuna rawatibul maghrib wal isya was subuh wal jumu'ah fil bait. Sesungguhnya yang paling utama adalah mengerjakan qabliyah ba'diyah, baik itu maghrib, isya, subuh, jumat, itu yang paling utama dikerjakan di rumah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, yusalli qabla az-zuhri arba'an fil bait, bahwa Nabi biasa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur di rumah. Summa yakhruju, kemudian beliau keluar ke masjid, maka beliau memimpin salat. Thumma, kemudian yarji'u, beliau pulang lagi ke rumah, liyusalli rak'atain, untuk salat 2 rakaat. Jadi Nabi membiasakan dirinya apa? Salat sunnah itu di rumah. Dan hikmahnya kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan. Karena ada hadis yang berbunyi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jelas ma'asyiral muslimin. Begitupun dari hadis yang sudah kita baca bahwa 2 rakaat fajar itu adalah ringan. 2 rakaat fajar itu adalah Jadi kalau kita memulai membiasakan diri salat sunnah qabliyah subuh, itu adalah salat yang ringan. Berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa Aisyah berkata, aqra'a bi ummil Qur'an amla. Nabi itu salat qabliyah subuhnya cepat, sehingga saya ragu baca Fatihah atau tidak. Padahal baca, tetapi tidak biasanya Nabi salat dengan begitu cepat, sehingga Ummul Mukminin bertanya, ini Nabi pakai Fatihah tidak ya baca apa salatnya? Saking apanya? Saking cepatnya salat qabliyah subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwa yang paling afdal dari salat sunnah adalah qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu paling afdal karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi mukim. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun.
kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Digedang. 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 Dang. Digedang. Mau kemana Mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah Mas, duluan ya. Yoi. Dang. Digedang. Digedang. Mau berangkat kerja ya Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya Mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya Mas. Ya. Babak baru tuh. Dang. Digedang. Misi, Mas. Digedang. Digedang. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya, mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin. Dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya. Gunakan mesin gas roti series, pemanggang ayam vertikal, tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas. Dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, di kesempatan yang kedua kita gunakan untuk membaca beberapa pesan singkat yang telah masuk ke meja redaksi kami di pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tuntunan salat tahajud dari niat sampai salam agar aku dapat dicintai Allah. Barakallahu fikum. Tentunya salat tahajud adalah sebaik-baik salat setelah salat yang wajib. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah Isya sampai menjelang datangnya waktu salat subuh. Boleh dikerjakan di awal waktu bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam atau di pertengahan malam ya. Berdasarkan hadis bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taalaan diajarkan oleh Nabi SAW untuk salat witir 3 rakaat sebelum beliau tidur. Tetapi bagi siapa yang yakin insya Allah dia akan bangun di pertengahan atau di akhir malam, tentunya waktu salat tahajud yang terbaik adalah di akhir malam. Berdasarkan hadis di mana Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Ya, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka di malam itu Allah berfirman, apakah ada yang berdoa, hal min sa'il fa'utiyalah, apakah ada yang meminta agar aku memberikan, wahal min da'i fa'astajibulah, apakah ada yang berdoa aku kabulkan, fahal min mustaghfir fa'aghfirullah, apakah ada yang meminta ampun sehingga aku ampuni. Ya, jadi sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat malam, sifatnya sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bangunlah kamu untuk salat tahajud sebagai tambahan pahala untukmu. Ya. Dan juga di dalam salat tahajud ini tentunya tidak ada batasan rakaat tertentu, tetapi yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dimulai 2 rakaat, kemudian ditutup dengan salat witir. Boleh misalnya 5 rakaat, 2, 2, 1, atau 7 rakaat, 2, 2, 3. Ya, sama seperti kita salat sunnah biasa, qabliyah dan ba'diyah, hanya saja ditutup dengan salat witir. Dan seandainya kita khawatir masuknya waktu subuh sebelum kita selesai witir, maka Nabi katakan salat witirlah cukup satu rakaat saja. Secara umum sama, baik takbiratul ihramnya, rukunya, sujudnya secara umum sama, hanya perbedaannya dilakukan di waktu malam saja. Dan hendaknya dilakukan 2 hal yang lain selain daripada salat malam, yaitu membaca Al-Quran dan memperbanyak berdoa. Dan sebaik-baik waktu salat malam adalah sepertiga malam yang terakhir antara jam 2 sampai menjelang datangnya waktu salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak Ahmad ya di Medan, masih tersambung atau sudah putus? Terputus ya, bisa dicoba lagi Pak Ahmad di Medan. Pertanyaan yang kedua, bolehkah salat sunnah fajar dilakukan setelah salat subuh? Karena sesampainya saya di masjid, imam sudah mulai salat subuh. Tidak masalah ya. Tetapi dengan syarat memang kita biasa melaksanakan qabliyah subuh. Bagi yang terbiasa melaksanakan qabliyah subuh, maka tidak masalah dia mengerjakannya setelah subuh apabila dia mendapatkan uzur dikarenakan terlambat mendatangi masjid misalnya. Allah a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk, ada Maharita di Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung Ibu. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, ketika kita melaksanakan salat qabliyah subuh misalnya, kemudian terlupa membaca bacaan duduk antara 2 sujud. Iya.
apakah kita harus melaksanakan sujud sahwi, Ustaz? Itu saja Ibu. Nggih. Baik, Terima barakallah kasih. Ibu Maharita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Allah alam bisawab Ibu Maharita di Kalimantan. Barakallahu fik. Bahwasanya kalau kita lupa mengerjakan bacaan Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni atau baca-bacaan yang lain yang diriwayatkan dari Nabi, itu hukumnya sunnah, yaitu hukumnya sunnah. Kalaupun kita tinggalkan secara sengaja itu tidak masalah. Ya, walaupun kita melakukan perkara yang sifatnya khilaful aula, kalau kita meninggalkannya secara sengaja. Khilaful aula itu adalah menyelisihi yang utama. Artinya kalau memang kita tidak sengaja meninggalkannya, maka Allah alam bisawab tidak perlu kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya dikarenakan beberapa sebab. Pertama, meninggalkan kewajiban seperti tasyahud awal. Yang kedua adalah ragu tentang bilangan rakaat. Yang ketiga adalah mengurangi rakaat. Dan yang keempat adalah menambah rakaat. Masing-masing jenis tersebut ada cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah alam bisawab. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Ada Bapak Ahmad di Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Begini Pak, kan di tasawuf akhir itu kan kita disunahkan berdoa. Ya, jadi apakah itu berlaku buat sholat sunnah atau sholat wajib saja? Berlaku buat sholat sunnah iya. Atau sholat wajib saja. Yang kedua mengenai hadis yang Bapak bacakan tadi itu kan, janganlah jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jadi maksudnya apakah memang kita itu di kuburan itu tidak boleh beraktivitas yang bernilai ibadah seperti membaca Al-Quran atau yang selainnya lah itu ya Pak. Baik. Nah, satu lagi Pak pertanyaannya. Baik, silakan. Satu lagi mengenai sholat sunnah ya Pak ya. Dulu kan saya sering bolong-bolong sholat fardunya. Baik. Nah, sekarang salah, udah mulai istiqomah lah. Jadi bagaimana status sholat saya yang dulu, apakah saya bodoh atau gimana kan? Baik. Jadi kan ada dengar kajian, amalan hamba itu pertama dihisab sholat fardunya. Betul. Jadi apabila sholat fardunya itu nggak sempurna, maka lihatlah sholat sunnahnya gitu. Apakah saya itu gimana namanya? Cukup dengan sholat sunnah saja atau harus diqadha atau bagaimana? Baik. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ahmad di Medan. Pertanyaan yang pertama, doa setelah tasyahud sebelum salam, apakah itu hanya di salat wajib atau salat sunnah saja? Allah alam bisawab, itu dilakukan di salat wajib dan salat sunnah, di mana Nabi SAW berkata, apabila kalian telah selesai membaca doa tasyahud, thumma liyakhtar bidad du'ai ma'ajabah, maka setelah itu hendaknya dia memilih doa-doa yang dia sukai, doa-doa yang dia senangi. Ya, jadi itu tidak berlaku khusus untuk salat wajib, tetapi untuk salat sunnah. Bahkan di waktu salat sunnah tentunya lebih lapang waktunya dibandingkan kita di dalam salat yang wajib. Salat wajib kita dituntut mengikuti imam, adapun salat sunnah tentunya kita bebas memanjangkan salat kita. Jadi boleh di wajib atau di sunnah. Yang kedua, hadis yang berbunyi la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Para ulama memiliki banyak pendapat terkait dengan hadis ini. Ada yang memahami sesuai dengan teks, yaitu kita tidak boleh menguburkan keluarga kita di rumah karena khawatir kuburan itu akan dikultuskan. Karena dia berpisah dari umumnya kaum muslimin. Kaum muslimin kuburannya di tempat umum. Kenapa dia dikuburkan di rumahnya? Dikhawatirkan akan ada pengkultusan. Ini makna yang pertama. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, artinya jangan kalian kuburkan anggota keluarga kalian di rumah, di sekitar, di halaman, di teras dan yang lain sebagainya. Yang kedua, ada yang memahami bahwa la taj'alu buyutakum kubura, artinya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi ada huruf harfu tasbih, yaitu kaf,
yang dihilangkan dari hadis itu menurut sebagian ulama. Jadi bermakna la taj'alu buyutakum kal kubur. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu artinya tidak dilaksanakan salat, karena Rasulullah berkata la tusalli ilal kubur, dan orang yang paling dilaknat oleh Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang salat di kuburan, kecuali salat jenazah ya, sebagaimana Nabi menyolatkan jenazah sahabatnya yang belum sempat beliau salatkan. Tapi kalau salat fardu, salat sunnah itu tidak dilakukan di kuburan, tercela, tidak boleh dalam Islam salat di mana di kuburan. Apakah dari hadis ini dipahami kita tidak boleh melakukan aktivitas ibadah di kuburan? Sebagian ulama memahaminya begitu. Khususnya masalah salat. Adapun masalah doa tidak dipahami dilarang, karena doa secara khusus Nabi SAW mendatangi para sahabatnya untuk mengucapkan salam dan mendoakan, tidak masalah. Yang diperdebatkan itu adalah masalah membaca Al-Quran di kuburan. Sebagian ulama tidak mempermasalahkannya berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW ketika memasukkan putrinya Zainab ke dalam kubur, beliau berkata, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Beliau membaca ayat itu. Begitupun mereka berdalil dengan hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As, kalau saya tidak salah, bahwa beliau berwasiat agar dibacakan beberapa khawatim penutup dari surat Al-Baqarah. Jadi para ulama khilaf terkait dengan membaca Al-Quran di kuburannya. Dan ini pun nanti akan nyerempet kepada permasalahan khilaf apakah pahala bacaan Al-Quran itu kalau dibaca oleh seorang anak atau seorang istri, diniatkan oleh suami untuk suami atau ayahnya, pahalanya apakah sampai atau tidak. Itu khilaf yang masyhur di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini masalah yang luas, karena artinya luas itu ya silahkan saja ya, tetapi kita sepakat tidak sholat di kuburan, tidak meminta kepada kuburan ya. Adapun mendoakan orang yang meninggal yang kita kunjungi, lalu kita mendoakan, mengucapkan salam kepada mereka, lalu kita mengingat kematian, ini diperbolehkan ya. Tapi tidak untuk tabarruk, mencari keberkahan dan lain sebagainya yang tidak ada tuntunannya dari agama. Adapun membaca Al-Quran diperdebatkan oleh para ulama, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkannya ya. Itu yang bisa saya bahas. Yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apabila seseorang biasa meninggalkan sholat wajib lalu dia menyadari bahwa itu adalah satu kesalahan, apakah dia yang harus dia lakukan? Pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-taubah yajubbu ma qablah, kata Nabi. Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya, yaitu taubatan nasuha. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi taubat adalah sebab diampuninya dosa. Yang kedua, setelah kita menyadari kesalahan kita, kita bertobat, maka kita ganti salat-salat wajib kita dengan memperbanyak salat sunnah. Rasulullah berkata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Allah alam bis-shawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Yanto di Lampung, apa itu salafi? Karena saudara ana menyinggung tentang salafi seolah-olah dia kurang suka karena dia baru mengikuti jamaah tablik selama 3 hari dan ada rencana mau safar 40 hari. Maaf Ustaz, apa itu jamaah tablik? Di mana letak kebenaran dan kesalahan jamaah ini? Masya Allah. Salafi, apa itu salafi? Salafi berasal dari kata salaf, yang artinya ma madha wa taqaddam, sesuatu yang telah berlalu dan mendahuluimu. Kakek saya adalah salaf bagi saya. Orang tua kita adalah salaf bagi kita. Adapun jika dikatakan salaf dalam istilah para ulama dalam kitab-kitab akidah, fal muradu bihi al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Yang dimaksud dengan salaf di situ adalah 3 generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau dikatakan salafi, ya-nya kata salafi i yang muncul di ujung atau ya yang dimatikan, itu artinya ya'un nisbah, ya yang menunjukkan penisbatan. Jadi kalau Bapak katakan saya ini mengikuti kajian Ustadz Salafi,
Artinya ustadz yang menisbatkan dia, ustadz itu yang disebut salafi, menisbatkan dirinya kepada jalannya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan dari sisi penisbatan tidak masalah, ini perkara yang boleh-boleh saja kita menisbatkan diri kita kepada para sahabat, bahkan itu adalah kemuliaan. Tetapi bukan dalam rangka menjustis bahwa orang yang lain selain kita itu sesat misalnya, tidak. Ya, sekedar kita menjadikan penisbatan itu adalah sebagai bentuk tafaul, optimis, sebagai iktidak, sebagai alamat bahwa kita mengikuti jalannya para sahabat. Tapi yang terpenting itu bukan nama salafi atau bukan salafi, tapi bagaimana kita mengaplikasikan bagaimana para sahabat beramal, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, itu yang terpenting. Bagaimana mereka memahami agama, terserah mau dibilang salafi atau sunnah atau Islam atau apalah namanya, itu kadang masalah perdebatan kata pun malah menjadi jebakan-jebakan yang mengotak-ngotakkan kaum muslimin ya. Jadi kita lebih baik membahas esensinya aja, isinya apa, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim itu, bagaimana kita menempatkan para sahabat, pemahaman mereka, para tabi'in, itu yang saya rasa lebih penting daripada kita berdebat ini jamaah ini ya. Begitupun misalnya jamaah tabligh tadi yang dikatakan. Jamaah tabligh adalah jamaah dakwah ya, yang dahulu didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India ya, memiliki kebiasaan berdakwah, mengajak manusia salat 5 waktu, beribadah kepada Allah ya. Lalu mereka punya kitab yang terkenal disebut dengan kitab Muntakhab Hadis, ada kitab Fadailul A'mal dan lain sebagainya. Secara umum ya mereka dakwah, dan dakwah tentunya dipuji, orang yang berdakwah itu dipuji. Hanya saja diingatkan oleh para ulama, hendaknya sebelum berdakwah itu kita berilmu. Sebelum berdakwah kita berilmu, sehingga kita berada dalam basirah, kita tahu apa yang kita sampaikan ya. Ya, begitupun disebutkan bahwa dalam kitab Fadailul A'mal tercampur antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang lemah. Artinya hendaknya kita memperbanyak menuntut ilmu, mendalami ilmu. Ya, seandainya saya misalnya mendalami ilmu, lalu setelah saya paham beberapa hal, lalu saya melakukan perjalanan ke kampung halaman selama 10 hari, 20 hari berdakwah, bagus, tidak masalah. Itu adalah sebuah kemuliaan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, tetapi tidak kita sebutkan keutamaannya, siapa yang keluar 3 hari seperti ini keutamaannya, siapa yang keluar 10 hari seperti ini, karena barangkali tidak ada hadis yang sahih secara khusus menentukan berapa hari harus kita keluar. Yang ada adalah perintah, ud'u ila sabili rabbika, berdoalah menuju jalan Tuhanmu. Apakah di dalamnya ada kesalahan? Semua jamaah, semua orang pasti ada kesalahan, ada kekurangan ya. Misalnya disebutkan bahwa tadi pentingnya kita memperbanyak ilmu sebelum berdakwah. Ini harus diperhatikan oleh yang mau keluar berdakwah, harus berilmu ya. Begitupun sebelum kita berdakwah, hendaknya kita memperbaiki diri kita dengan akidah yang lurus ya. Akidahnya para sahabat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun kita membersihkan ibadah kita dari perkara-perkara yang sifatnya kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu secara umum ya. Jadi salafi ya istilah kata yang maknanya adalah menisbatkan diri kepada generasi para sahabat, dan kita tidak perlu berdebat panjang terkait dengan istilah. Lebih baik kita berdebat tentang isi. Bagaimana seharusnya kita menjalankan agama ini, bahwa kita harus komitmen di atas jalan Rasulullah sebagaimana beliau ajarkan kepada para sahabat, lalu diwariskan turun-temurun kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, apakah setelah tawaf wada kita tidak boleh lagi kembali ke Masjidil Haram dan tidak boleh berbelanja lagi? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu nggak ada masalah. Itu artinya tawaf perpisahan. Artinya setelah itu kita nggak tawaf lagi, tawaf perpisahan. Kalaupun kita mau beraktivitas, wallahu a'lam bishawab, saya tidak melihat adanya larangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, doa setelah tasyahud akhir itu salah satu waktu berdoa mustajab. Apakah itu berlaku untuk sholat sunnah? Tadi sudah kita jawab ya Pak Ahmad. Pertanyaan yang keenam, adakah dalil salat qabliyah ashar 4 rakaat? Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, kalau ada ya kita amalkan, kalau tidak ada tidak kita amalkan. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan salat sunnah tahiyatul masjid di saat kita dalam masjid menunggu salat maghrib? Apakah boleh atau tidak? Ya, kalau sudah di dalam masjid tidak lagi kita tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam
masjid jangan langsung duduk tapi sholat dulu 2 rakaat. Ya. Bagaimana dengan qobliyah maghrib? Ustadz, ada sebagian mengerjakan tetapi kebanyakan tidak mengerjakannya. Rasulullah berkata, sallu rak'atai qoblal maghrib, sallu rak'atai qoblal maghrib, sallu rak'atai qoblal maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Bagi yang ingin, liman sya, bagi yang mau. Yang mau silahkan, tidak masalah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, bainal adzanaini as-shalah, di antara 2 azan itu salat. Jadi ada azan iqamah, antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Ya qobliyah asar boleh-boleh saja, tapi tidak ditekankan. Ghairu muakkad. Qobliyah isya boleh-boleh saja. Ya, tapi tidak ditekankan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akan mengerjakan salat sunnah rawatib terasa sangat berat. Dikarenakan ada hadis yang mengatakan bahwa wanita yang salat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suaminya maka akan masuk surga dari pintu mana saja. Karena hal ini jadi saya merasa saya cukup melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh dan janjikan dapat masuk surga tanpa harus salat sunnah. Mohon nasihatnya. Ada kasus yang sama dengan pertanyaan ini pada masa Rasulullah. Ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ajaran agama sudah terlalu banyak, ajarkan saya inti-intinya. Maka Nabi berkata, engkau salat wajib 5 waktu. Apakah ada yang lain ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali engkau ingin yang sunnah. Lalu apalagi ya Rasulullah? Berzakat. Ya, berzakat tentunya setahun sekali kalau sudah sampai nisab, haul. Lalu ada lagi yang lain? Tidak, kecuali engkau ingin bersedekah. Apakah ada yang lain ya Rasulullah yang wajib aku kerjakan? Berpuasa. Berapa kali setahun? Yaitu 1 kali di bulan Ramadan, 30 hari ya. Apakah ada puasa yang lain? Tidak ada, kecuali yang sunnah. Lalu apalagi? Pergi haji apabila mampu. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak akan tambah, tidak akan aku kurangi. Jadi pas seperti itu. Maka Nabi berkata, dia akan masuk surga kalau seandainya dia apa? Jujur. Jujur itu artinya sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Artinya dia katakan saya akan menjaga 5 itu. Kalau dia jujur akan menjaga, menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan syarat-syaratnya, dilakukan di awal waktu berjamaah dan lain sebagainya, bisa saja dia dapatnya. Tetapi kita tidak tahu ada kekurangan di dalam sholat-sholat wajib yang kita kerjakan. Ya, baik kekurangan itu kita sadari atau tidak kita sadari. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan apa hukumnya meninggalkan rawatib qobliyah ba'diyah, dosa tidak? Tidak dosa, salat sunnah tidak dosa. Tetapi kita tidak pernah merasa aman dari seberapa besar kualitas ibadah yang sudah kita lakukan. Ya. Apakah nanti itu sudah cukup di hadapan Allah misalnya? Karena nanti amalan pertama yang dihisab adalah salat fardu. Apabila salat fardu kita baik, baiklah yang lain. Tapi apabila salat fardu kita tidak baik, maka diperintahkan untuk melihat salat sunnah. Kalau salat sunnahnya tidak ada, bagaimana? Jelas ya? Salat sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, tapi kita merugi. Ya, karena kita hanya mendapatkan gelar selamat saja. Selamat, tadi kata Imam Ghazali apa? Salat fardu itu aslul mal, aslul tijarah. Dia itu modal dasar. Yang dengannya kita selamat. Nggak rugi. Tetapi kalau kita bicara keuntungan itu salat sunnah. Dengannya kita mendapatkan apa? Maqam, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus memiliki apa? Himmatul aliyah. Harus memiliki himmah, motivasi yang tinggi. Ya, berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita ini meninggal sesuai dengan amal kita. Apa amal yang paling banyak kita kerjakan, begitulah kondisi kita akan meninggal. Kalau kita hanya membatasi dengan sholat-sholat yang wajib saja, berapa banyak hal-hal yang sia-sia dari umur kita. Karena sholat wajib berapa menit sih Bapak dan Ibu sekalian? Sholat, taruhlah Bapak khusyuk sholat maghrib itu semuanya 10 menit. Maghrib 10 menit, zuhur 10 menit, semua 10 menit. Berarti kalau dikali 5 cuma 50 menit. Lalu sisanya umur kita 24 jam dalam satu hari, 3 jam 10 menitnya buat apa? Kan begitu. 3 jam 10 menit, 23 jam 10 menitnya untuk apa? Untuk tidur, untuk makan. Dan ingat, ada hisab amal, ada hisab perbuatan. Itu dua-duanya dihisab. Amal itu dihisab, perbuatan kita, umur kita dihisab. Bukankah Nabi SAW bersabda, la tazula qadama abdin yawmal qiyamah hatta tus'al an arba'.
Tidak akan bergerak kaki anak Adam di hadapan Allah sampai ditanya 4 hal. Umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya dipakai kemana, hartanya dari mana, dan untuk apa dia infakkan. Oleh karenanya seorang muslim tidak pernah merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan, tetapi dia harus berusaha terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Berdoa, Allahumma a'inni, tolonglah aku ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua di hari yang baik ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.